Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tahu atau pernah mendengar kesombongannya bangsa Yahudi yang disematkan sebagai orang yang sombong di kitab suci Al-Quran. Mereka menyombongkan diri karena kastanya merasa lebih mulia daripada manusia pada umumnya. Begitu juga kepandaiannya, otaknya, atau ahyunya di atas rata-rata manusia pada umumnya. Dan apabila hati atau pikirannya ada kelicikan, tentunya akan mengalahkan umat manusia pada umumnya. Apalagi mereka dijanjikan akan memimpin dunia, akan tetapi juga akan terkalahkan atau berakhir, dan itu yang dapat menjawabnya sang waktu yang menjadi kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau atas takdirnya zaman. Karena rumus dunia yang kecil dapat membesar, yang bayi menjadi remaja, yang remaja menjadi dewasa, yang dewasa akan menua ke semua pantas binasa atau akan mati juga. Jasadnya manusia yang ditinggalkan, ruhnya akan terkubur karena memang terjadinya dari hukum sebab dan akibat dari bumi pertiwi yang kita pijak ini. Sedangkan jati dirinya manusia akan kembali kepada yang meniupkan ruhnya atau yang disebut kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jati diri atau ruh yang kembali tidak tahu jalan menuju di sisinya akan terjebak di alam jabarut atau alamnya jin setan atau alamnya iblis, dan kemungkinannya karena ilmunya tidak mau bersanad ke nabinya, entah nabinya siapa saja. Karena semua para nabi agamanya hanya satu, Islam, dan yang disebut Islam itu iman kepada Tuhan yang menciptakan semua alam semesta beserta semua isinya. Semua para nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, hanya mencari ridhonya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman Islam itu wilayahnya rohani. Bila iman Islam dipahami dengan hati pikiran yang dipuja pasti makhluknya, karena sifatnya hati pikiran hanya dapat memahami zatnya makhluk saja, tidak lebih. Kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kewajiban dalam sehari semalam untuk menghadap ke Ka'bah dalam sholat 5 waktu. Bukan berarti Ka'bah itu untuk disembah dan sujud kita menghadap ke tanah, agar kita ingat asal kita dan asal orang lain juga dari tanah, agar saling hormat menghormati, seperti kisah malaikat dan iblis diperintah agar sujud ke Adam. Itu dalam hal ke sesama makhluk untuk saling menghormatinya, dan yang seperti itu menjadi filosofinya perbuatannya manusia antara sifat baik dan sifat buruknya manusia. Bila baik berarti ajaran Rasulnya dilaksanakan dengan digambarkan dengan sisi kanannya manusia yang digambarkan sebagai malaikat
yang mau menuruti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila perbuatan yang jelek atau salah digambarkan sebagai iblis. Iblis bersifat menjerumuskan umat manusia, dan malaikat digambarkan pembawa petunjuk dalam hal kebaikan. Ka'bah atau Baitullah atau secara arti rumahnya Allah bukan berarti Allah mempunyai atau membutuhkan rumah, karena sifatnya, zatnya Allah wajib dibedakan cara memahaminya, dan itu disampaikan di kitab suci Al-Quran atau seruan ayat Al-Quran dalam kurung, jangan samakan, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Yang menyelisihi seruan ayat tersebut yang dipuja berhala atas prasangkanya sendiri, seperti yang mayoritas Islam di sana. Tuhannya disamakan dengan Adam, yang berarti bila berhaji tidak mungkin dapat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya, yang mempunyai sifat yang maha segala-galanya, semuanya maha sempurna. Sedangkan rukun iman dan rukun Islam yang pertama itu tentang ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru bersyahadat atau bersaksi bila tidak ada yang dima'rifatinya apa yang disaksikan. Sedangkan hukumnya menjadi saksi wajib ada yang disaksikan. Bila tidak ada yang disaksikan lalu menjadi saksi, yang demikian tentu dihukumi saksi buta, saksi dusta atau saksi bohong namanya. Orang yang demikian bila menunaikan atau berhaji tidak akan pernah tahu yang memanggilnya, sedangkan berhaji disebut memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bila kita mati juga disebut dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bila yang mayoritas di sana sudah menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Ka'bah itu gambarannya rohani kita, bila masuk ke dalamnya ruh menghadap ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lawan mungkurnya atau membelakanginya. Mohon maaf, yang seperti ini jangan dipahami dengan hati atau pikiran, karena itu ilmu iman Islam atau wilayahnya rohani. Kalau di sana digambarkan seperti dewa Brahma yang mempunyai muka 4. Kalau di Jawa disebut 5 pancer atau pancernya manusia yang berhaji dan umroh semakin banyak, akan tetapi seperti yang diramalkan Jongko Joyoboyo, pondasinya iman Islam sudah titik-titik. Anak putu lan buyutku, sesuk yen wis ketemu taun sing kembar, bakal ketemu jamane langgar bubar. Masjid korat karet, Ka'bah ora kaambah, begajul podo ucul. Dan sabda Nabi yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi beliau. Zaman jahiliyah berhala dipatungkan, berhala akhir zaman atau saat ini berhalanya tersimpan rapi dalam hati pikiran pemujanya sendiri. Mengapa sampai ada cerita di akhir zaman Ka'bah akan dibongkar dan diambil hartanya yang terpendam di dalamnya?
kalimat ini jangan ditelan mentah-mentah atau dipahami bulat-bulat. Yang kokoh pun akan roboh bila sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jangan pernah menyelisihi, mengingkari seruan ayat Al-Quran, karena itu perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan atau yang diwahyukan melalui malaikat Jibril. Itu pun bagi yang percaya dengan adanya dia, karena iman Islam atau hidayah itu dari pemberiannya dia, dan sifat wenangnya mutlak hanya untuk dia. Yang kokoh juga akan pasti roboh. Yang tidak akan roboh itu yang maha kokoh atau maha kekal. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.